Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan aku Grisela Estefania R, biasa dipanggil Grisela, dari Divisi Pendidikan Himatika Unsud 2021. Dan aku didampingi rekan aku, Nurjanah, biasa dipanggil Nur dari Pendidikan Himatika Unsud 2021. Oke teman-teman, pada podcast kali ini aku dan Grisela akan membahas seputar asisten praktikum dan asisten tutorial. Langsung saja pada pembahasan seputar asisten praktikum dan asisten tutorial. oh ya, sebelumnya aku mau ngasih tahu nih siapa aja sih narasumber podcast kali ini. Ya, podcast kali ini dihadiri oleh Kak Akila dan Kak Yiyi. Apa kabar Hai, Kak selamat Akila pagi dan Kak semuanya. Yiyi? Halo semua, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Gimana nih Kak, masih semangat kuliah online-nya kan? Semangat dong online. Semangat banget dong. Oke, Kak Akila dan Kak Yiyi di sini sebagai asisten apa nih Kak? Asisten tutorial atau asisten praktikum? Siapa dulu nih yang jawab? Saya dulu ya. Iya. Kalau saya asisten tutorial. Mata kuliahnya struktur aljabar. Oh, Oke. Kak Akila. Oke, dari aku ya. Kalau dari aku sendiri, aku tuh dulu merupakan asisten praktikum dari mata kuliah Metode Statistika 1. Ya. Boleh perkenalan dulu Kak dari Kak Yiyi. Angkatan. Ya. Oke, langsung perkenalan aja ya. Ya. Mungkin Akila juga saya belum tahu ya. Ya, perkenalkan dulu. Nama saya Yiyi Fikri Nurizki. Saya dari angkatan 2018 Matematika Unsud. Kalau untuk jadi asisten tutorial itu sebenarnya udah dari semester 3 ya. Saya menjadi asisten tutorial. Berarti sekarang udah semester 6, tahun ke-4 saya menjalani masa sebagai asisten tutorial. Wah, pokoknya kangen ya. Udah lama berarti ya Kak? Iya, lama banget. 4 kali saya. Wow, berarti itu ya Kak. Ngalamin yang offline ya Kak? Iya, offline 2 kali. Ngalamin offline 2 kali. Iya Kak, dari Kak Akila perkenalan Kak. Oke, lanjut ya dari aku. Perkenalkan teman-teman semua, nama aku Zahwa Akila, biasa dipanggil Akila dari Matematika Angkatan 2019. Jadi aku itu asisten praktikum pada metode statistika 1 di semester 3 kemarin. Nah, aku juga ini nih, anaknya Kai juga, anak tutornya. Halo Kai. Iya. Kenal aku kan, Kak? Iya, tahu nama doang lah. Oke, jadi aku masih newbie banget nih karena aku baru kemarin semester 3 nyoba jadi asisten praktikum. Kayak gitu, teman-teman. Iya. Aku juga itu anaknya Kak Akila ya. Oh iya, kemarin kan ya? Ya, kemarin. Nah, pertanyaan pertama nih ya Kak. Sebagai asisten praktikum atau asisten tutorial, apa sih pengertian dari asisten praktikum atau asisten tutorial itu sendiri? Dan tugasnya apa aja, Kak? Dari Kak Yi dulu, Kak.
Sebenarnya kalau ngelihat definisi itu gak ada definisi yang mutlak ya. Iya. Intinya setahu saya itu asisten tutorial itu diadakan untuk membantu mahasiswa di beberapa mata kuliah yang dianggapnya agak susah gitu. Misalnya mata kuliah kalkulus, kan itu agak membutuhkan istilahnya agak membutuhkan sesuatu yang lebih gitu untuk memahaminya. Makanya diadakan asisten tutorial dan tutorialnya. Karena kebanyakan mahasiswanya itu kalau nggak ngerti nih, misal nggak ngerti di kelas, itu malu untuk bertanya ke dosen atau bahkan Iya. dia takut bertanya ke dosen. Makanya diadakan asisten tutorial. Salah satunya untuk membantu itu seperti itu. Ya. Kalau dari Kak Akila apa, Kak? Oke, kalau dari aku mungkin agak berbeda ya dari definisi yang tadi sudah disebutkan sama Kai. Kalau buat asisten praktikum itu sendiri, sebenarnya di sini kita itu membantu dosen untuk apa ya, kan kalau dosen kan sibuk ya, kayak misalkan kadang untuk pembagian waktunya mereka tidak memenuhi gitu, maksudnya kayak butuh kita sebagai asisten praktikum. Jadi di sini kita tuh mendampingi mahasiswa gitu untuk apa sih kayak mengajarkan praktikum dari mata kuliah yang memang ada praktikumnya seperti metode statistika 1, metode statistika 2 dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya kita di sini mendampingi mahasiswa juga karena praktik itu kan nggak bisa cuma dikasih materi doang. Jadi dosen membutuhkan bantuan kita nih sebagai asisten untuk mendampingi mahasiswanya seperti itu. Oh, tapi kalau untuk sekarang metode statistika 2 nggak ada itunya ya, Kak, praktikumnya ya? Iya betul. Untuk metode statistika 2 nggak ada praktikumnya. Kenapa tuh, Kak? Karena jadi kemarin itu karena dari pengampunya juga ya. Kalau menurutku tergantung pengampunya. Ada dosen yang memang membutuhkan kita sebagai mahasiswa untuk mendampingi adik-adik tingkat ataupun yang akan mengikuti mata kuliah yang ada praktikumnya. Jadi ada dosen yang memang mereka tuh masih sanggup gitu, waktunya itu masih luang sehingga mereka mungkin bisa sambil menjelaskannya di dalam kelas gitu. Untuk metode statistika 2 kan ada Pak Jajang juga ya. Iya, ada. Kalau Pak Jajang juga kan mungkin dia bisa nih sambil masukin praktikum gitu di kelas gitu nggak sih kalau metode 2 tuh? Cuman dikasih sintaknya aja sih, Kak, nggak langsung praktikum gitu. Oke, iya sih biasanya kalau misalkan Pak Jajang ngasih sintaks gitu, terus biasanya kita juga bisa cari-cari tutorial di YouTube gitu ya, atau kalian mungkin kalau misalkan bingung bisa nih tanya-tanya ke Kating kayak gitu sih. Siap. Nanti aku coba. Tanya Waduh, Akila. boleh. Kak Yiyi juga kayaknya pernah ya Kak, Jadi apa nih? kan udah dapat matkulnya juga, Kak Yiyi juga boleh nih nanya. Aduh, bukan basicnya. Bisa lah, Kak, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya apa nih, Sel? Nah, buat pertanyaan selanjutnya, yaitu alasan Kak Akila sama Kak Yiyi memilih menjadi asisten praktikum atau asisten tutorial apa nih Kak? Mungkin dari Kak Akila dulu. Oke, terima kasih Risela. Kalau misalkan dari aku, alasan ya, sebenarnya kalau alasan tuh banyak sih, cuma kayak aku ambil poin-poinnya aja ya. Jadi aku tuh kenapa mendaftar jadi asisten praktikum, karena aku tuh suka di mata kuliah itu, yaitu mata kuliah waktu itu kan aku jadi asisten praktikum di metode statistika 1. Jadi aku tuh suka statistika nih. Jadi kayak aku mencoba untuk mendaftar waktu itu. Nah, terus alasan selanjutnya karena aku tuh suka ya kayak misalkan sharing atau berbagi ilmu gitu. Terus aku juga pernah jadi bukan pengajar lah ya ibaratnya kayak
cuma sharing-sharing aja berbagi ilmu itu kayak aku tuh suka. Nah, terus dari basic keluarga aku juga kan pengajar juga. Jadi kayak mungkin bisa dibilang menurun gitu ya. Jadi aku mencoba nih mengolah kemampuanku di bidang itu gitu. Jadi terus untuk jadi asisten praktikum gitu kan kita apa ya sebenarnya meningkatkan skill kita juga kayak misalkan kemampuan berbicara di depan umum gitu karena yang kita hadapi kan orang banyak gitu ya kayak mahasiswa atau teman-teman mahasiswa nih baik dari adik tingkat maupun kakak tingkat juga seperti itu. Jadi alasanku ya karena dua itu gitu. Iya, emang ahli statistika ya Kak ya? Ya, kalau dari KI apa nih Kak alasannya menjadi Kak? Langsung sambung ya. Kalau Ya. saya mungkin alasannya agak berbeda sih sama Kila. Kalau saya itu pertama, saya itu ingin alasan pertama ya, kenapa saya memilih menjadi asisten tutorial, itu karena saya ingin saya merasa bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya dapat. Pertama, di semester awal nih, saya itu kan mendapat nilai A di mata kuliah kalkulus 1 ya. Baik. Nah, pada saat semester 3 itu, saya tuh kayak gini, ini saya dapat A, bener gak nih sama kemampuan saya? Nah, saya tuh ingin mempertanggungjawabkan apa yang saya dapat gitu. Nilai Oh, A-nya itu bener gak saya dapat? Makanya saya mencoba bertanggung jawabnya salah satunya menjadi asisten tutorial gitu. Kalau misalnya saya benar mampu jadi asisten tutorial, berarti saya sudah bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya dapatkan. Gitu alasan yang pertama. Alasan yang selanjutnya itu, mungkin ini alasan kenapa saya jadi asisten tutorial berbeda-beda matkul juga ya. Ya. Apa sih? Karena gini, ada matkul yang saya itu merasa kesulitan banget di kelas memahaminya, memahami dosennya, memahami materinya, itu agak merasa kesulitan gitu untuk memahaminya. Nah, ada tutorialnya, saya tuh berharap bisa paham gitu di tutorialnya. Ternyata asisten tutorialnya juga terkadang kurang memberikan pemahaman gitu ke kita, terutama ke saya ya. Nah, jadi dari sana itu termotivasi kayak, coba kalau misalnya saya yang ngejar tutorial gitu, mungkin saya bisa ngasih pemahaman nih ke anak-anak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi dari sana saya motivasinya untuk menjadi asisten tutorial. Itu sih dua alasan terberat saya sebenarnya. Sisanya Iya. adalah ya ada karena disuruh dosen. Biasalah itu mah. Iya, mantap. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak, syarat-syarat dan kemampuan apa aja sih yang dibutuhkan sebagai asisten praktikum atau asisten tutorial? Nah, siapa tahu nih dari angkatan 20 ada yang berminat menjadi asisten praktikum atau tutorial. Dari KI dulu, Kak. Kalau untuk syarat-syarat, itu biasanya dosen juga yang menentukan syarat utama ya. Misalnya kalian itu harus mendapat nilai A di mata kuliah tersebut, misalnya itu udah syarat mutlak yang dari dosen. Tapi terkadang juga ada yang meminimalkan AB sudah bisa mendaftar gitu menjadi asisten tutorial. Itu syarat yang dari dosennya. Tapi kalau syarat umumnya, ya minimal kalian memahami materi yang ada di mata kuliah tersebut. Karena di sini kan kalian menjadi asisten tutorial. Artinya pemahaman kalian itu harus sudah beberapa tahap dari mahasiswa lain gitu. Makanya kalau misalnya kalian kurang paham di mata kuliah tersebut, ya bagaimana mau menyampaikan ke orang lain gitu. Tapi eh, tapi sebenarnya saya juga ya, misalnya di mata kuliah kalkulus 1, awalnya pas jadi asisten tutorial tuh nggak paham semua materinya. Justru pas lagi ngajar, jadi asisten tutorial, itu baru memahami saat mengajar. Iya, baru Kenapa? memahami saat mengajar. Karena ya nggak mungkin nggak sih maksudnya kita memahami semuanya keseluruhannya, Oh, perfect itu enggak kan. Jadi iya. ada beberapa materi misalnya yang kurang kita pahami gitu. Nah, saya tuh biasanya pahamnya baru pas lagi ngajar. Jadi selain kalian istilahnya nggak apa-apa lah nggak memahami semuanya, tapi istilahnya
motivasi untuk mengajar kalian besar dan untuk motivasi untuk kalian bisa memahami materi itu sangat besar. Kayak gitu kalau dari saya. Yang penting ada niatnya gitu, Kak. Iya, yang penting niatnya besar. Iya. Ya, kalau dari Kak Akila gimana nih, Kak? Syarat-syarat. Oke. Kalau dari aku ya, mungkin tadi udah sebagian besar udah disebutkan sama Kak Yiyi. Jadi tetap mengacu jadi kayak sesuai dengan persyaratan yang diajukan sama dosen ya. Yang pertama jelas kayak misalkan ada syarat minimum di mata kuliahnya gitu-gitu. Terus kemudian juga kita harus menguasai kalau di asisten praktikum berarti menguasai materi dan juga praktiknya seperti itu. Kayak misalkan kita juga harus menguasai program apa aja nih yang kita gunakan untuk melakukan praktikum di mata kuliah ini kayak gitu-gitu. Terus mungkin tambahan dari aku ini sih ya, secara general paling tadi ada motivasi atau niat untuk berbagi. Kayak misalkan kita kan jadi asisten praktikum atau asisten tutorial kan kita juga kan berbagi ya, sama-sama belajar juga. Jadi intinya ada niat untuk terus berprogres lah, terus berproses. Jadi karena kita juga sama-sama belajar, jadi yang penting kita ada niat dulu nih. Kemudian yang kedua, selain ada niat, kita juga harus berani. Karena kalau misalkan cuma niat-niat doang, nggak kita lakuin kan sama aja bohong ya. Jadi kayak kita juga harus berani juga nih. Selain berani unjuk diri, juga kita berani untuk menyampaikan materi-materi itu di depan umum. Karena ada emang tipikal anak yang dia itu bisa, cuma bisanya itu ya untuk diri sendiri, bukan nggak mau berbagi, cuma emang dia bisa ketika dia belajar sendiri gitu, tidak untuk di-sharing gitu. Nah, jadi kita tuh harus berani juga nih, karena dari yang sepengalaman aku ya, aku juga dulu tipikal anak yang kayak bisa, tapi buat sendiri gitu. Tapi ketika aku mencoba untuk kayak misalkan ada teman yang nanya gitu, ngajarin, itu sedikit-sedikit kayak ngelatih aku nih, kayak aku tuh ngajarin teman, kayak gitu-gitu, itu tuh ngelatih aku, dan dengan ngajarin teman ternyata aku dapat kepuasan sendiri, wah ternyata aku bisa. Mungkin dari itu, kalau misalkan teman-teman sudah merasa seperti itu, teman-teman bisa nih coba daftar di asisten tutorial maupun asisten praktikum. Kemudian yang selanjutnya itu jadi asisten kan ibaratnya bukan pengganti dosen ya, kita cuma membantu dosen. Jadi kita itu harus cekatan juga, atau misalkan kan biasanya teman-teman mahasiswa ini aktif-aktif gitu kan ya. Misalkan ketika kita menjelaskan materi atau memberikan contoh, memberikan praktik, pasti mereka aktif untuk, Kak ini gimana, Kak ini gimana. Jadi kita harus cekatan juga nih ketika ada masalah-masalah seperti itu. Jadi kemampuan problem solving-nya itu juga harus baik juga, kayak gitu. Tapi nggak harus yang misalkan ada yang nanya terus kita nggak bisa jawab terus bingung gitu, itu kan bisa kita keep juga, bisa ditanyakan dengan teman-teman tutor atau teman-teman praktikum yang lain seperti itu. Paling itu aja sih kemampuan yang secara generalnya gitu. Setuju banget, gila. Ya kan Kak? Iya, terutama yang itu sih, yang mampu berbicara di depan orang. Itu sangat dibutuhkan, apalagi kalau offline kan. Iya itu. Kalau kita gak berani bicara di depan orang, udah mau gimana gitu. Jangankan untuk menyampaikan materi. Betul banget Kak. Kadang kita aja yang jadi asisten praktikum atau asisten tutorial gitu suka grogi gitu ya Kak. Makanya kayak prepare materi gitu-gitu kan juga tetap harus maksimal gitu. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya apa nih, Sel? Nah ya, buat pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur mendaftar sebagai asisten praktikum atau tutorial gimana nih Kak? Dari Kak Akila dulu. Oke, langkah-langkah ya. Kalau seingatku nih, kalau misalkan
emang ada perbedaan sih dari online sama offline tuh. Kalau misalkan yang pas aku kan pas kebagian nih jadi daftar jadi asisten praktikum ketika online. Waktu itu tuh dari Hima apa ya, mereka tuh kayak nyebar form pendaftaran gitu buat kayak angket gitu yang siapa yang mau nih jadi asisten praktikum atau asisten tutorial gitu. Terus di situ udah ada syarat, ketentuan-ketentuannya gitu lah. Terus kita bisa nih langsung isi form yang disebarin itu. Kemudian nanti kita pilih nih, kita tuh pengennya masuk ke tentor atau asprak gitu-gitu. Habis itu setelah isi form, waktu itu kayaknya nunggu agak lama, terus aku baru dikabarin lagi gitu dari himanya. Kalau misalkan ACC jadi asprak gitu. Sebenarnya aku juga bingung karena pas di offline itu setauku kayak bisa ada ininya dulu, kayak ada diskusinya dulu sama dosen. Kayak apa ya, mungkin dosen ngecek gitu dulu nggak sih, maksudnya ini nih mahasiswanya benar-benar kompeten atau enggak. Setauku dulu waktu offline tuh kayak pernah dikumpulin gitu dulu. Tapi pas waktu aku yang kemarin nih semester 3 itu tuh benar-benar kayak cuma daftar, ternyata ketentuannya sudah sesuai, dari Hima mungkin diajukan ke dosen, terus dari dosen kembali lagi ke Hima, baru kita dikasih tahu lagi kayak gitu. Setahu aku sih kayak gitu ya. Mungkin dari kayaknya bisa menambahkan. Sebenarnya sama saja ya. Kalau offline juga prosedurnya kayak gitu. Pertama, dosen sendiri mengadakan oprek gitu. Biasanya difasilitasi sama Himatika, khususnya divisi pendidikan. Nah, setelah ada yang mendaftar, misal ternyata kuotanya itu melebihi yang daftar tuh, melebihi kuota. Biasanya suka ada diadakan seleksi gitu dari dosennya. Nanti keputusan terakhirnya pun dosen yang menentukan gitu siapa yang akan menjadi asisten tutorial atau asisten praktikum, seperti itu sih kalau prosedur yang normalnya. Kalau yang nggak normalnya ya dosen langsung tunjuk, ya udah langsung jadi kayak gitu. Walah, itu kalau offline gitu ya, Kak? Iya, kalau Seleksinya di gimana tuh, Kak? kalau saya kebetulan gak pernah ikut seleksi, soalnya waktu Oh, pertama kali mendaftar itu pas banget kuotanya. Terus berikutnya pun saya kayak yang disuruh dosen gitu loh, jadi asisten tutorial. ditunjuk langsung gitu ya, Kak, kalau kayak Iya, malahan ada dosen yang nunjuk 1 semester sebelumnya. Gila, bayangin. mantap. Keren-keren, Kak. Nah, terus pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Eh, apa sih benefit yang didapat setelah menjadi asisten tutorial atau asisten praktikum? Dari Kak I dulu, Kak. Kalau saya sih pertama merasa itu ya, tadi karena saya tujuannya ingin mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya dapat, jadi saya ngerasa puas aja gitu dengan apa yang sudah saya peroleh. Jadi ternyata saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya dapat gitu. Misalnya saya dapat nilai A, ternyata bisa nih dipertanggungjawabkan gitu. Jadi itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri buat saya. Terus yang kedua, saya jadi ngerasa lega aja gitu bisa membantu apa sih mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Karena gak jarang ya mahasiswa itu banyak yang ngeluh ke asisten tutorial terkait misalnya, ih mata kuliah ini susah banget, susah ngerti gitu, Kak tolong pencerahannya kayak gitu. Nah, jadi dari aduan itu tuh jadi kayak menjadi kepuasan sendiri bagi kita gitu. Terus benefit lainnya, saya itu jadi mungkin basicnya saya tuh dari sejak SMA itu suka ngajar ya. Nah, ditambah sekarang menjadi asisten tutorial itu jadi kayak skill mengajar saya menjadi bertambah gitu, semakin bertambah, kepercayaan diri saya pun menjadi semakin bertambah. Ditambah benefit lainnya pun yaitu jadi dekat sama dosen gitu. Terkadang jadi gak sungkan lagi sama dosen gitu, ada apa-apa juga nggak nggak sungkan gitu, gak malu-malu, gak ada rasa canggung lah mau nanya mau gitu. Kayak gitu sih kurang lebih benefit yang dirasain.
Kalau dari Kak Akila apa nih, Kak? Oke, kalau dari aku sebenarnya nggak jauh beda sih dari KI. Jadi sebenarnya jadi asisten praktikum tuh aku banyak banget nemu pengalaman-pengalaman baru gitu yang sebelum-sebelumnya belum pernah aku dapetin nih. Kayak misalkan pengalaman buat mengajar, apa ya, bukan mengajar, kayak mendampingi mahasiswa, teman-teman mahasiswa gitu. Karena kan maksudnya kita sama-sama mahasiswa gitu dengan pola pikir yang beragam gitu. Terus karakteristik setiap mahasiswa, teman-teman mahasiswa juga kan beda-beda nih. Jadi itu kayak apa ya, kayak pengalaman berharga banget buat aku, apa ya, buat apa, mengenal karakteristik teman-teman mahasiswa yang beragam gitu. Karena itu emang butuh apa ya, butuh pemahaman lebih gitu. Di situ aku dapat pengalaman baru sih. Terus habis itu manajemen time ya, apa, pengaturan waktu dari aku pribadi itu benar-benar jadi lebih baik karena aku yang dulu kayak kupu-kupu gitu, kayak maksudnya kayak suka cuma kuliah pulang gitu, apalagi pas offline itu kan benar-benar kayak tiba-tiba aku daftar jadi asisten praktikum keterima, itu beda banget gitu ya, apalagi sekarang online di mana kayak tugasnya banyak, terus waktunya juga tiba-tiba ada kuis atau apa, itu kan butuh manajemen time yang baik. Di situ aku benar-benar belajar banget sih gimana nih ngatur waktu dari yang besok aku harus nyiapin materi nih buat asisten praktikum besok gitu. Walaupun aku jadi asisten praktikum tuh nggak sendiri ya, ada teman-teman lain juga yang ngebantuin. Cuma tetap juga itu sebagai tanggung jawab aku. Jadi di situ aku juga merasa bahwa aku tuh harus turut andil juga. Jadi waktu itu pernah ada di suatu ketika besok kuis terus ada tugas, dan di mana besok itu juga ada ini, ada praktikum gitu bareng teman-teman mahasiswa. Di situ aku belum nyiapin materi dan emang sedikit ketetaran pada awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, aku jadi tahu nih gimana apa, mengatur waktu yang baik biar apa ya, aku tuh nantinya nggak keteteran gitu-gitu. Itu aku dapetin juga selagi jadi asisten praktikum. Kemudian yang selanjutnya yang aku dapetin tuh ini sih ya, relasi atau jadi kenal nih dengan teman-teman mahasiswa dari angkatan berapa, berarti angkatan 2020 kemarin, dan juga ada juga nih kan cutting yang ikut praktikum lagi gitu-gitu tuh, jadi aku tuh punya relasi baru lagi gitu, nggak cuma dari teman-teman yang seangkatan doang gitu. Terus dengan aku jadi asisten praktikum kan secara tidak langsung tuh kayak memberi manfaat untuk orang lain. Jadi bagi aku sendiri tuh kayak suatu apa ya, suatu kebanggaan gitu buat aku. Terus juga dengan jadi asisten praktikum ataupun asisten tutorial seperti yang sudah disebutkan KII, jadi kita itu dikenal juga sama dosen. Mungkin itu bisa menjadi poin plus buat teman-teman yang mau mendaftar jadi asisten praktikum maupun asisten tutorial. Seperti itu. Wah, banyak banget ya manfaatnya menjadi asisten praktikum maupun asisten tutorial. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, biasanya metode apa sih yang dipakai Kak Akila sama Kak Yiyi di setiap pertemuannya agar mahasiswanya ini tambah mengerti materinya? Mungkin dari Kak Akila dulu, Kak. Oke, kalau dari aku, karena asisten praktikum itu ya tentang praktik, ya pokoknya kayak tentang kita tuh bekerja secara langsung gitu ya, bukan cuma teori-teori doang. Jadi kayak mungkin aku lebih menekankan ke arah ini sih. Jadi kayak latihan soal gitu yang berkaitan dengan program yang ada. Kayak misalkan kemarin kan metode statistika kan pakai ini ya, pakai software R. Nah, di situ mungkin aku lebih banyak memberikan latihan soal, tapi tetap sih kita kasih dari asisten praktikum tuh masih juga nih dasar-dasar sintaks atau teori awal mengenai program atau apa ya, kayak sintaks yang akan kita gunakan nantinya. Mungkin di awal biasanya aku kasih ini sih, kasih panduan materi gitu. Biasanya dari asisten praktikum itu kita ngejelasin dulu tentang
sintaks ini digunakan untuk apa, terus bisa berguna untuk apa gitu kita jelasin. Terus cara-caranya juga di situ sebenarnya karena kemarin online kan kita juga nggak bisa melihat nih teman-teman mahasiswa ini benar-benar praktik atau enggak. Tapi di situ kita sudah mencoba seoptimal mungkin buat kayak ayo dong ikut praktek gitu. Walaupun mungkin mereka cuma melihat gitu, itu salah satu cara yang kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya biasanya di akhir itu ada kayak post test gitu. Tapi sebenarnya post test itu sebagai latihan aja sih biar mereka juga secara kalau misalkan tadi nih pas waktu penjelasan tata caranya mereka nggak ngikutin, kita bisa lihat di post-test itu mereka benar-benar bisa atau enggak, cuma buat evaluasi aja dari materi yang sudah dari praktik atau materi yang sudah kita jelaskan tadi, apakah bisa dipahami mereka atau tidak. Nah, biasanya setelah itu kita kasih feedback nih, maksudnya ada yang kurang nggak, ada yang salah di sintaksnya atau tidak, gitu-gitu. Biasanya itu. Paling gitu aja sih. Terus di akhir ada responsi buat keseluruhan dari materi yang udah kita ajarkan. Tapi selain itu, kita juga kayak membuka sesi tanya jawab juga, maksudnya secara umum aja, misalkan mereka butuh bantuan apa atau kurang mengerti apa dari kita kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, kalau dari KYI nih metodenya apa Kak yang dipakai? Kalau saya mungkin saya ceritain dari awal ya. Soalnya kan saya menggunakan beberapa metode. Nah, pas lagi offline itu saya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dan mungkin metode itu juga yang dilakukan oleh setiap asisten tutorial di setiap tutorial gitu. Metodenya ceramah dan juga tanya jawab. Nah, terus masuk ke online, kan waktu online awal-awal, jangankan mahasiswa yang menjadi asisten tutorial, dosen aja masih kebingungan ya dengan metode mengajar. Nah, waktu itu kondisinya saya sedang mengajar asisten tutorial kalkulus 2. Di sana juga saya kebingungan nih terkait dengan metode mengajarnya. Jadi saya menggunakan metodenya itu kayak group discussion gitu. Jadi kita itu membagikan soal, kita diskusi sama teman-teman mahasiswa, nanti kita bahas kalau misalnya ada apa? Ada kesusahan atau ada kendala kayak gitu. Nah, pas sekarang ke sini, saya nih baru menemukan metode yang menurut saya lebih tepat gitu pas jadi pas jadi asisten tutorial mata kuliah struktur aljabar. Jadi saya tuh kayak live writing gitu. Jadi menulis langsung kayak gitu kayak di papan tulis lah. Saya menggunakan pen tablet kayak gitu kan. Jadi ya saya harap itu yang bisa dimengerti mahasiswa karena itu yang saya harapkan juga gitu, yang saya dapatkan dari kuliah dan juga dari tutorial gitu. Jadi itulah saya beberapa perubahan metode ya karena mengalami masa offline, masa transisi dan masa online-nya juga kayak gitu. Dari Akila gimana ya yang udah tahu metode saya? Lebih efektif ini sih Kak yang kemarin yang terakhir yang pakai pen itu karena kemarin kan aku juga diajarin kan ya sama Kai selaku tutor aku. Jadi dari kemarin yang SA itu jauh lebih paham sih Kak. Walaupun sebelum-sebelumnya emang udah enak, cuma mungkin karena situasinya online kayak gini, jadi lebih ini sih, lebih apa ya, lebih enak aja ketika itu yang pakai pen gitu kan ya, secara langsung gitu sih. Cuma tetap Matematika enakan itu, offline sih Kak. iya. Matematika itu harus coret-coret ya, Kil. Baru enak. Iya betul, betul banget. Soalnya kalau misalkan kayak ngawang gitu ya, apalagi waktu pembelajaran, mungkin teman-teman juga yang merasakan pembelajaran awal daring gitu kan ya, yang ada cuma ngejelasin materi doang tanpa coret-coretan itu sama sekali nggak masuk di otak gitu ya Kak. Bener-bener, Kil. Makanya itu juga yang memotivasi saya untuk ya udahlah saya ganti aja metode mengajarnya kayak gitu. Karena yang saya rasakan juga seperti itu, Kil. Maksudnya ada mata kuliah ya yang saya benar-benar gak paham di mata kuliahnya. Terus asisten tutorialnya pun gak memberi pemahaman gitu. Saya gak dapat pemahaman juga di
tutorialnya. Jadi saya pikir apa nih yang menyebabkan saya gak dapet? Ternyata salah satunya dari sana gitu. Makanya ya saya mencoba mengubah metode mengajarnya kayak gitu. Oh, seperti itu ya, Kak. Ternyata metodenya banyak-banyak. Nah, untuk suka dukanya apa nih, Kak, menjadi asisten tutorial dan asisten praktikum? Dari KI dulu, Kak. Suka duka. Suka dukanya. Ya, kalau saya ngomongnya dari dukanya aja dulu ya. Iya, boleh. Kalau dukanya mungkin tadi juga sudah agak disinggung ya sama Akila. Itu kalau misalnya kita banyak tugas, banyak deadline, banyak kerjaan lain, di samping kita harus menyiapkan untuk tutorial juga. Nah itu jadi salah satu dukanya gitu. Kita jadi benar-benar keteteran. Terus dukanya lagi, misalnya saya kemarin satu minggu itu saya gak ngajar tutorial karena kondisi saya yang benar-benar lagi drop. Jadi itu jadi salah satu duka juga gitu, maksudnya itu kan udah harusnya kewajiban saya buat mengajar tutorial, tapi ya dengan kondisi tersebut menyebabkan saya tidak bisa mengajar. Nah itu jadi salah satu dukanya. Terus ini entahlah masuk duka atau enggak, jadi karena kita jadi asisten tutorial itu jadi kayak kita belajarnya itu harus, menurut saya harus 4 kali lebih dari mahasiswa biasanya gitu. Kalau misalnya mahasiswanya baru paham A, kita itu harus udah duluan paham ABCD-nya, kayak gitu. Jadi itu kan selain menyita banyak waktu juga, menyita banyak energi, dan juga menyita banyak pikiran gitu. Kalau sukanya sendiri, mungkin apa ya, itu kayak benefit yang tadi sudah diceritakan sih. Kalau bagi Iya. saya ya sukanya itu. Oke, sebenarnya tadi Mbak dukanya sama sih ya Kak, karena sebagai asisten emang ya gitu dituntut untuk lebih ekstra dalam tenaga dan pikiran juga. Terus time manajemennya juga harus benar-benar apa ya, harus benar-benar udah teratur gitu biar kita enak juga di apa kuliah yang emang kita jalanin, dan juga ketika kita menjadi asprak ataupun asisten tutorial gitu. Terus apa ya, dukanya tuh ya itu sih capek, terus banyak tantangan-tantangan juga, seperti kayak untuk memahami karakteristik mahasiswa yang berbeda-beda. Itu kan apa ya, kayak tantangan buat kita untuk gimana sih tadi metode pembelajarannya emang udah sesuai atau belum gitu-gitu. Terus apa ya, ketika online gini kan kendala sinyal juga kan ya, terus alat juga, atau kalau misalkan di praktikum Medsos 1 kan kita butuh komputer gitu kan, laptop gitu-gitu. Itu emang agak kendala banget sih, bukan agak lagi, emang kendala gitu buat kita yang praktiknya secara online, di mana dari asisten praktikum sendiri nggak bisa melihat secara langsung nih mahasiswanya emang benar-benar praktik atau enggak, emang benar-benar paham atau enggak nih gitu-gitu. Terus juga ada mahasiswa yang kadang emang di tempat mereka itu terkendala sinyal, jadi kayak buat memahaminya jadi lebih sulit. Teknisnya emang lebih sulit karena situasi yang seperti ini gitu. Mungkin kalau misalkan nanti next next semester kita bisa offline, akan jauh lebih enak. Terus prepare-nya juga mungkin lebih maksimal gitu. Terus paling di akhir ya, waktu aku jadi asisten praktikum tuh rada ini sih, rada apa ya, bukan beban, cuma kayak sedih juga karena kadang ada beberapa mahasiswa yang output nilainya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sama kita selaku asisten praktikum gitu. Ada emang yang ketika pembelajaran ini mereka bisa gitu ya, ketika ketika praktikum gitu mereka bisa nih dalam post-test maupun ketika latihan mereka bisa ngejawab gitu. Tapi ketika di tes bagian akhir yang pas responsi, ada nilai-nilai yang kok nilainya kayak gini ya, sebenarnya mereka itu kemarin bisa atau enggak. Jadi itu kayak karena itu dari tanggung jawab kita, jadi emang merasa sedih juga gitu, kok mereka jadinya segini hasilnya gitu. Nah itu sih yang paling dukanya ya, yang emang
rada-rada nyesek juga kenapa outputnya tidak sesuai. Ada beberapa sih, nggak semuanya, cuma beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Terus buat sukanya, tadi juga udah sempat dijelasin di awal, karena ya senang karena kita dapat relasi banyak, terus bisa dekat juga sama dosen, terus apa ya, dari basic aku yang suka mengajar juga kayak tadi juga kayak bisa tersalurkan, bisa membantu teman-teman mahasiswa dan aku sendiri untuk belajar ulang mengenai materi itu lagi. Jadi mungkin buat aku jadi ngulang materi itu lagi malah jadi senang gitu. Oh, berarti aku bisa jauh lebih paham gitu. Mungkin besok atau next time itu bisa kita pakai lagi ilmunya gitu. Terus habis itu ya bisa bermanfaat buat orang lain, itu merupakan salah satu sukanya sih, seperti itu. Mungkin Akila juga tahu ya dukanya saya apa, Akil? Gimana? Duka terberat. Ya, salah satu duka saya itu kendala sinyal ya, Akil. Dulu pas Iya. awal-awal. Itu sedih banget sih, Kak. Ya Allah, kasihan banget. Saya harus mengejar, tapi sinyal saya terkendala terus. Jadi ya saya sampai, kan di rumah kurang sinyal ya. Itu sampai saya harus ngontrak di kota. Bahkan sekarang sampai pindah dulu kan ke Purwokerto, maksudnya ngekos kembali gitu. Itu sih dukanya. Iya, Kak, benar. Aku dulu kan sering kan ya kayak jadi tutor, kayak ya ampun ini kayak kemana kok ngilang gitu. Ternyata emang sinyalnya nggak stabil ya, Kak. Bukan lagi. Ya itulah salah satu dukanya. Tapi agak apa-apa, itu namanya proses. Wah, lumayan banyak juga ya suka dukanya ya Kak buat jadi asprak maupun tentor. Nah, kita udah di penghujung acara podcast dari divisi pendidikan nih. Ya, terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Akila dan Kak Yiyi, yang telah menyempatkan waktunya pada podcast Divisi Pendidikan. Semoga apa yang diberikan dari Kak Yiyi dan Kak Akila dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tunggu podcast dari divisi selanjutnya. See you, aku Nurjana. Dan Grisela Estefania. Kami dari Divisi Pendidikan Himatika Unsut 2021 undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih.